Iman yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tusta'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita pada Allah, di pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah SWT kembali untuk menelaah ilmu yang langka, yaitu ilmu faraid. Untuk menyingkat waktu, pagi ini insya Allah kita akan masuk pada bab 2/3. Mohon diingat, bab setengah sudah, ya kan? Bab setengah sudah, bab 1/4 sudah, bab 1/8 sudah, bab 1/3 bulan kemarin. Yang tersisa itu hanya 2. Bab 2/3 insya Allah hari ini, dan bab 1/6. Bab 1/6 moga-moga ada usia kita di bulannya akan datang. Adapun bab yang sekarang ini 2. Ini papan bornya bisa kelihatan sama yang sini nggak ya? Biasa nggak bisa kelihatan kayaknya. Ada 4 kelompok sebelum Ustadz tulis yang akan mendapat 2/3 bagian harta warisan dari almarhum yang bersangkutan. Nah, 4 golongan ini, pertama, anak-anak perempuan kita. Berarti kalau anak-anak jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, 4. Yang pihak kedua, golongan kedua adalah cucu-cucu perempuan kita dari khusus anak laki-laki kita. Jadi saat kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita menikah, mereka kedua, ya, anak laki-laki kita tuh punya anak perempuan, jumlahnya 2, 3, 4 seterusnya. Pihak yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah saudari-saudari perempuan kita yang sekandung. Itu berarti kita punya ayah ibu, ibu kita, ayah kita, anaknya banyak. Yaitu anaknya itu perempuan dan laki-laki. Jumlahnya itu lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Pihak yang keempat ataupun golongan yang keempat adalah saudari-saudari seayah. Ingat, saudari-saudari saya jumlahnya 2 ke atas. Siapa saudari-saudara saya kita? Kita ingatkan kembali karena selalu lupa. Saudari-saudari seayah itu adalah ayah kita menikah
ya kan, kepada lebih daripada satu wanita, ya kan? Contohnya ayah kita nikah dengan ibunda kita Maryam, ya kan? Lahir laki-laki saya Umar, tapi ayah saya nikah sama ibu Fatimah, punya anak perempuan 5. Berarti saya dalam kondisi seperti ini punya saudari apa? Saudari seayah. Kalau laki-lakinya berarti saudara seayah. Demikian juga mereka mengatakan kepada saya juga punya saudara seayah loh dari ibu Maryam tadi, namanya Umar. Gitu. Ini yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas itu adalah mereka-mereka yang akan mendapatkan 2/3 bagian. Judul kita pagi ini bisa didengar sama ini ya Pak ya? Sama. Kita akan menyelesaikan kasus 2/3 bagian harta waris. Nah ini yang pertama adalah al-banat. Berarti al-banat itu jamak. Artinya adalah anak-anak perempuan. Jumlahnya coba lihat nanti akan jadi syarat. Anak kita ini, anak-anak kita perempuan, ini yang perempuan nih, mereka akan mendapatkan 2/3 harta warisan, ya kan? Ini mereka akan mendapatkan 2/3 harta warisan dari almarhum. Syaratnya penuhi. Syaratnya hanya ada 2 Pak. 1, jumlahnya lebih dari 2. Artinya 2 gitu kan, 3 atau 4 dan sebagainya, dan seterusnya, ST ya, dan seterusnya. Ini syarat pertama. Nah syarat kedua untuk anak-anak perempuan kita dapat 2/3. Syarat keduanya tidak ada saudaranya. Kalau saudaranya berarti laki-laki ya Pak ya. Saya akan menggunakan istilah saudara berarti laki-laki, saudari berarti perempuan. Menggunakannya kalau saudara laki-laki SDR saja. Kalau saudari perempuan SDRI. Bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu bisa ya biasanya. Tidak ada saudara laki-lakinya atau tidak ada saudara laki-lakinya.
Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Coba kita ulangi lagi. Bahasan pagi ini adalah bahasan 2/3 harta warisan. Akan kita contohkan nanti sini. Yang akan mendapatkan 2/3 warisan adalah pertama, al-banatu. Al-banatu itu adalah artinya anak-anak perempuan saja. Ya kan? Anak-anak perempuan saja. Makanya di sini jumlahnya harus 2 ke atas. Nah, mereka anak-anak perempuan kita ini akan mendapatkan 2/3 warisan. Syaratnya 2, Pak. 1, jumlah mereka atau jumlahnya lebih dari 2. Hitungannya jangan dari 1 ya, Pak. Karena kalau dari 1 dia akan mendapatkan setengah. 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Ini syarat pertama dari anak-anak perempuan kita mendapat 2/3 warisan. Syarat keduanya, tidak ada saudara laki-lakinya, satu pun tidak ada. Berarti anak saya perempuan semua. Ya itu. Nah, saya ceritakan kepada diri saya untuk contoh. Saat saya punya istri dan anak saya hanya perempuan semua, oke? Saya tidak punya anak laki-laki. Jumlah anak perempuan saya katakanlah 5 atau 4 atau 3 atau 2, asal jangan 1. Ya kan? 2-nya ke atas, asal jangan 1. Ketika saya meninggal dunia, yuk kita contohkan. Contohnya, ketika seseorang meninggal dunia, katakanlah sini untuk mudahnya saja. Asal jangan didoakan ya Pak. Kita juga masih mau hidup panjang Pak. Perjuangan Palestina masih harus kita ikut. Anak saya sekarang sudah 13 hari di sana Pak. Tolong bantu doa ya. Contohnya Umar meninggal. Asal jangan didoakan Pak. Umar meninggal dunia. Dia punya anak perempuan. Berapa maunya tadi Pak? 5. 4 boleh? 3 boleh? 2 boleh? 1? Alhamdulillah. 12? Kebanyakan. Maksudnya silahkan. Mau 36 juga gak apa-apa. Tanya istrinya. Sanggup gak melahirkan 36 anak perempuan semua? Saya punya anak memang perempuan semua. 6. Anak saya tuh perempuan 6. Adapun yang berangkat ke Gajah kemarin tuh menantu saya yang pertama, gitu loh. Itu. Kan sama juga anak saya kan? Itu. Nah, Umar ketika meninggal dunia, katakanlah untuk mudahnya, punya anak perempuan 3, banat. Banatnya tuh ada 3. Putra Umar perempuan semua 3. Tuh, ini 3 ya. Lalu ketika Pak Umar meninggal dunia, saya itu masih punya ayah. Gitu loh. Saya masih punya ayah. Tulis di sini ayah saya. Ayah saya masih ada. Tentu kalau ayah 1 ya. Masih punya ayah. Ayah itu Abun. Nah. Dan saya masih punya ibu. Contohnya ya. Saya masih punya ibu. Ibu apa? Umun. Ya kan? Nah dalam kasus seperti ini segera kita selesaikan. Contoh ini aja dulu. Berarti ketika saya Umar Rashid Hasan meninggal dunia, anak saya 3 perempuan semua. Kenyataannya saya punya 6 anak perempuan. Ayah saya masih hidup, ibu saya pun masih hidup. Maka judul hari ini adalah
pihak yang akan mendapatkan 2/3 bagian adalah pertama anak-anak perempuan. Di sini jumlahnya berapa? Mas, di sini 3. Jumlahnya syaratnya berapa? Ada 2. Syarat pertama, jumlahnya lebih dari 2. Di sini 3, berarti sudah masuk. Sekarang syarat keduanya, tidak ada anak laki-laki saya atau saudara mereka. Ada nggak di sini anak saya yang laki-laki? Kosong. Ini contoh. Berarti dalam kondisi seperti ini, segera kasihkan 2/3 bagian itu untuk anak perempuan saya. Nah, oke. Adapun ibu bapak sesuai dengan Al-Quran, meski belum dipelajari karena insya Allah bulan depan dia akan mendapatkan 1/6. Ayah ibu 1/6 juga. Nah, seperti itu. Biasa ikhwan, Ustadz akan memberikan cara bahasa Arab saja. Karena kita orang Indonesia sudah terlalu gampang ya, kalau bahasa Arab untuk membiasakan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan kasus ini bagaimana? Selalu mencari angka terbesar yang bisa dibagi oleh angka yang ada di sini. Yang bisa dibagi 3, 6 berapa? 6. Sekarang langsung bagikan 6 dibagi 3 kali 2. Betul? Oke. 6 dibagi 6. 6 dibagi 6. Alhamdulillah harta tidak ada sisa. Jadi untuk anak saya hartanya 4. Coba lihat. Anak saya 3, tapi sahamnya 4. Bisa dibagi enggak 4 dibagi 3? Enggak bisa. Ingat sekali lagi, ketika jumlah saham tidak bisa dibagi oleh seluruh kepala yang akan mendapatkan, maka kepalanya itu dikalikan kepada asal masalah, kepada yang tadi 6 ini. Berarti berapa? Coba lihat ke depan. Nah, berarti yang 3 ini dikalikan ke atas. Kali 3. 3 kali 6, 18. Nah, untuk membuktikan benar nggak seluruh harta mereka itu 18, maka segera kalikan, ikhwan fillah, yang ini nih tadi, jumlah kepala, kalikan ke masing-masing saham. Gitu. 3 kali 4. 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 1 apa ya? 3. 3 kali 1. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 12 sama 18. Nah, sekarang kalau tadi sulit untuk membagikan 4 dengan 3 berapa masing-masing, mungkin 1 koma. Sekarang untuk tidak ada koma, kan mudah kan? 12 harta mereka, orang yang akan yang menerimanya 3. 12 bagi 3, per orang mendapatkan 4 bagi, nah itu. Sebetulnya langsung pun nggak apa-apa. 4 bagi 3 berapa sih? Kan gitu. Tapi 0, akan susah. Ini contoh pertama. Semoga bisa dipahami untuk contoh pertama, karena kita akan melanjutkan kepada golongan yang kedua. Ada pertanyaan di sekitar ini? Insya Allah kita cukup waktu ya. Ada pertanyaan Bapak? Di sekitar 2/4 untuk anak-anak perempuan kita. Ingat di sini syaratnya. Syaratnya hanya 2. Hanya jumlah mereka yang pertama lebih dari 2. Dan saat kondisi mereka anak-anak kita
tidak punya saudara laki-lakinya. Artinya saya tidak punya anak laki-laki. Anak saya total perempuan. Begini caranya. Dan insya Allah kita hapus ya, karena akan nyambung ke yang nomor 2. Udah dipoto ya Pak? Nah yang nomor 2, ini adalah banatul ibn. Banatul ibni artinya cucu, berarti ada lebih 2 apa ya? Perempuan dari, nah darinya anak laki-laki kita. Artinya dari anak perempuannya jangan dihitung, gitu loh. Nah, ini bahasan sekarang. Yang kedua adalah cucu perempuan kita dari anak laki-laki kita nih Pak. Artinya ya dari anak laki-laki, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan kita jangan dibahas. Khususnya kepada anak cucu kita dari anak laki-laki. Cucu perempuan kita dari anak laki-laki. Itu loh. Nah, sama seperti ini uraiannya. Cucu perempuan kita dari anak laki-laki kita, oke, akan mendapatkan 2/3 bagian memenuhi syaratnya. Syaratnya yaitu pertama sama, jumlahnya harus lebih dari 2. Sama seperti ini. Syarat yang ketiga adalah tidak ada saudara laki-lakinya. Gitu. Tidak ada saudara laki-lakinya. Nah sekarang yang ketiga, syarat ketiga, di sini aja ya Pak, nggak apa-apa ya. Syarat ketiga almarhum yang meninggal tidak ada anak atau tidak punya anak strip keturunan yang lebih tinggi derajatnya dari mereka ini. Nah, tuh. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, jumlah mereka cucu perempuan kita itu harus 2 ke atas. Oke? Syarat keduanya, dalam kondisi tidak ada saudara laki-lakinya. Berarti saya tidak punya cucu laki-laki. Kalau nyempil saja saya dari anak saya yang laki-laki di Surabaya punya 1 cucu laki-laki saya, maka semua cucu saya dari anak pertama, kedua itu gagal dapat 2/3. Karena saya punya cucu laki-laki. Makanya dalam masalah ini harus teliti gitu loh. Karena syarat ini merupakan penyebab seseorang mendapatkan warisan. Gitu. Yang ketiga, syaratnya adalah tidak ada anak atau keturunan yang lebih tinggi derajatnya dari mereka. Nah, sekarang
Siapa yang di nomor 3 ini? Almarhum. Almarhum tidak punya anak. Ya kan? Tidak punya anak atau keturunan yang tentunya kalau anak saya ada, derajatnya lebih tinggi dari cucu apa lebih rendah? Lebih tinggi, nah itu maksudnya. Nah contoh, langsung kita kasih contoh. Untuk memudahkan kembali urusan ini, boleh meminjam nama lah, ya kan? Boleh nggak Pak minjam nama ini? Boleh ya. Amiruddin. Nggak ada Pak Amir ya, semoga nggak ada. Pak Amiruddin meninggal dunia, subhanallahiladzim, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, di rumahnya Pak Amir itu punya cucu perempuan, Banat Ibn. Dia punya cucu perempuan jumlahnya, ikhwan billah, jumlahnya 6, katakanlah 6. Ya. Berarti 6 lebih dari 2. Mafhum lah ya. Nah kemudian Pak Amiruddin ini punya istri, masih punya istri. Satu lah, nggak usah maruk ya, 2, 3, 4. Zaujah, masih punya istri 1. Nah Pak Amiruddin punya paman atau ayah lah katakan. Mau ayah mau paman terserah. Contoh namanya juga. Sekarang katakan punya paman aja. Pak Amiruddin punya paman. Paman itu am. Nah, ini contoh. Tolong diperhatikan contoh. Pak Amiruddin punya cucu perempuan, dari anak laki-lakinya 6 orang. Syaratnya jumlahnya mereka lebih dari 2. Jumlahnya 6. Masuk? Tidak ada saudara laki-lakinya. Di sini anak-anak perempuan ini yang menjadi cucu saya, ada saudara laki-lakinya nggak di sini? Kosong. Artinya tidak ada anak saya kan? Nah, sekarang sayanya sendiri tidak punya anak. Nah, atau keturunan saya yang kalau dilihat dari strata hukumnya, anak-anak saya itu pasti derajatnya lebih tinggi dari anak cucu saya. Artinya, andai kata dalam kasus ini ada anak saya, 1 anak laki-laki, kira-kira mereka dapat nggak 2/3? Tidak. Itu loh maksudnya. Atau saya punya anak perempuan lagi, sama, lebih parah. Saya masih punya anak laki-laki, saya punya masih anak perempuan. Dalam kondisi seperti ini, ya cucu nggak ada pengaruh kan? Maksudnya ini sebagai keterangan tambahan bahwa syarat ketiga ini harus dilihat. Di almarhum saya, Pak Amiruddin ini tidak punya anak atau keturunan. Atau di sini dikatakan untuk syarat mereka, cucu perempuan dapat 2/3, tidak ada anak atau keturunan yang lebih tinggi derajatnya dari mereka nih. Ini kan lebih tinggi. Berarti syaratnya harus tidak ada, berarti dihapus. Nah, contohnya itu. Ya. Ini maksudnya berarti kan punya cucu tapi nggak punya anak. Maksudnya pada saat Pak Amir meninggal, saya tinggal nggak ada anak. Habis. Punya anak, punya cucu. Anak saya 12 habis mati semua. Yang ada tinggal cucu. Cucunya pun terbatas, cuman berapa? Cucu itu bisa jadi begini Pak. Anak saya 12, oke? Dari anak saya 12 itu yang laki-laki katakan, yang perempuan jangan dihitung. Saya punya anak 12 tapi 6 laki-laki.
Dari anak 6 saya yang laki-laki itu punya anak perempuan jumlahnya 6. Entah dari yang satu kedua, yang penting jumlahnya 6. Jadi bukan hanya dari anak satu ya, jumlah keseluruhan cucu. Oke? Nah 6 jumlahnya. Sekarang anak saya yang perempuan nggak ada, anak saya laki-laki pun udah nggak ada, meninggal semua. Yang sisa ada cucu. Cucunya adalah cucu perempuan. Ya, dari anak laki-laki, jangan diikutkan dari anak perempuan itu loh. Oke? Nah, ini yang menjadi uniknya dalam ilmu faraid. Nah, kasus seperti ini langsung selesaikan ikhwan. 6 cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Kalau sudah jelas syaratnya, oke? Masuk syarat, bagikan kepada mereka 2/3 bagian dari harta Pak Amiruddin. Kalau tadi Pak Umar meninggal, sekarang Pak Amiruddin meninggal. Nah, Pak Amiruddin jangan lupa masih punya istri. Istrinya Pak Amiruddin siapanya anak-anak ini? Mbahnya, itu loh. Mbah itu nenek ya kan? Berarti Pak Amiruddin masih punya istri. Istrinya karena ada anak keturunan Pak Amir, cucu dia nih, yang semestinya dapat 1/4, dia mengalah mendapatkan 1/8. Gitu loh. Nah, sekarang kalau ini ditambah ini ada sisa, berarti sisanya kepada paman. Mbak itu sisa harta. Nah, yuk kita selesaikan. Biasa ikhwan, angka berapa yang bisa dibagi 3 dengan 8? 24, oke 24 ya. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16 ya. Sekarang 24 bagi 8, 3. 3 tambah 16, 19. 24 ambil 19, sisanya 5. Tuh. Sisanya kepada paman 5. Nah sekarang biasa untuk menyelesaikan kasus kita mencari yang paling mudah. Saham mereka berapa di sini? 16. Saham mereka, saham cucu-cucu ini 16. Jumlah kepalanya berapa? 6 orang. 16 bagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi pasti ada komanya ya. Untuk memudahkan tidak ada koma, seperti tadi ya kawan. Angka 6 ini sejumlah kepala, kalikan kepada asal masalah. Ini asal masalah namanya. Berarti 6 kali 24 berapa ikhwan? Ya? 144. Alhamdulillah. Untuk membuktikannya ya segera. Untuk membuktikannya benar nggak saham mereka itu 144. Yang ini jumlah kepala kalikan kepada saham masing-masing. Bantu Ustaz. 6 dikali 16. Hah? 96. 96. Sekarang 6 kali 3. 18. 6 kali 5. Jumlahkan. Sama nggak? 144. 30 tambah 10, 40 ya. 40 tambah 14. 48 ya, 48. Ini benar sih ini. Hah? Berarti berapa jumlahnya? 144 kan? Nah, jumlahnya sama 144 kan? Sama nggak? 144.
Kalau sama jumlahnya 144, berarti hanya tinggal menyelesaikan kasus saham anak cucu perempuan. Nah sekarang 96 dibagi 6 berapa? 96 dibagi 6 per anak mendapatkan 16 bagian. Seperti itu. Oke. Ini contoh yang kedua, yaitu cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Kalau diimplementasikan dengan jumlah harta misalkan 100 juta berarti dapat berapa? Gimana? Kalau langsung diimplementasikan dengan jumlah harta misalkan yang meninggal punya harta 100 juta berarti dapat berapa? 100 juta ya. Jika harta 100 juta berarti ini berarti 96 per berapa? Per 144. Kali berapa? Kali 100 juta. Yang ini sama 18 per 144 kali 100 juta. Ini sama 30 per 144 kali 100 juta. Seperti itu. Oke? Ya. Jadi ini adalah pembilang, betul? Dan ini penyebut. Pembilang per penyebut kali sejumlah harta. Benar ya? Pembilang penyebut ya? Oke. Sudah terjawab, Akhi? Ya. Oke, karena kita masih punya 2 lagi. Oke. Pak Amir itu kan masih ada istri kan? Ya. Ini kan kadang-kadang yang terjadi warisan itu belum dibagi karena masih ada istri. Jadi lanjutan nggak ada pembagian gitu kan? Iya, belum dibagikan lebih awal. Karena masih ada istri. Iya. Karena masih ada istri, maka harta tidak bisa dibagikan dulu. Ya. Sebetulnya jawabannya adalah, ya kan, harus segera dibagikan. Nah, ini kan muncul masalah. Jika belum dibagikan, bagaimana kan gitu? Maka tinggal sepakat aja antara ini dan ini dan ini. Gitu kan? Aduh, kakekmu meninggal nih nak, gitu kan? Wahai cucuku, kakekmu meninggal. Tapi nenek kayaknya belum bisa deh membagikan harta kakekmu, gitu kan? Kalau kata cucunya nggak apa-apa nek, nah berarti lanjut. Tapi paman ini siapa? Paman itu siapa? Paman Pamir. Paman Pamir itu siapa? Saudara ayahnya Pak Am, yang laki-laki. Kata pamannya, "Oh ora, aku butuh uang saiki loh." Piye to? Nah kalau pamannya Pamir bilang, "Enak ae awakmu," gitu loh. "Ra, aku saiki butuh fulus." Mau umroh. Bagikan sekarang. Ya mau nggak mau harus menurut kepada yang menjadi haknya. Itu loh. Istri meskipun istri nggak boleh menahan harta paman dari Pak Amiruddin. Ini paman, ingat ya, paman Pak Amiru. Berarti paman Pak Amiruddin adalah dia saudara ayahnya Pak Amiruddin. Masih hidup. Ayahnya udah nggak ada. Gitu loh. Nah, tapi kalau pamannya bilang, "Ya wis rapopo," gitu kan, ya jalan biasa. Bagaimana sampai tiba-tiba ibaratnya pamannya meninggal? Ayo. Kan gitu. Atau tiba-tiba istrinya Pak Amir meninggal dunia. Harta belum dibagikan juga. Dulu Ustadz pernah sampaikan, inilah kebanyakan kasus di dunia masuk pada ranah yang disampaikan beliau. Namanya kasus munasakhot. Apa arti kasus munasakhot itu, ikhwan? Arti munasakhot itu adalah harta warisan dari mayit pertama, belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak menerima,
Sehingga ahli waris yang berhak menerima itu meninggal satu lagi. Nah, dalam Islam masuk pada ranah al-munasakhot. Insya Allah nanti kita akan belajar. Sedikit menjelimet tapi mudah. Sedikit doang. Gitu loh. Awalnya nggak gugur ya, walaupun sudah meninggal tidak gugur ya. Ya, Awalnya walaupun sudah meninggal tidak gugur. tidak akan gugur. Hak warisnya sama sekali tidak akan gugur. Kalau dikatakan gugur berarti kemana arah? Kan gitu. Makanya di situ dimunasakhotkan. Arti munasakhot itu tadi kematian ahli waris, ya kan? Kemudian ahli waris yang harus menerimanya meninggal, sedangkan harta ahli waris pertama belum dibagi. Itu akan akumulasi gabungan antara harta warisan mayit pertama dengan gabungan harta warisan mayit kedua dan gabungan harta warisan mayit ketiga. Itu akan dibagi secara pasti melalui munasakhot. Itu kasus seperti itu, Pak. Oke, karena sekarang tidak membicarakan itu, hanya kita mendengar contoh tadi saja. Tapi contohnya kan tidak sampai munasakhot kan? Contohnya hanya bagaimana kalau kata istri, neneknya dia nih, dan ini nggak ada kaitannya dengan ini kan? Ya kan? Ini perempuan Pak Amir, perempuan Pak Amir ini boleh nggak dinikahi sama pamannya? Ayo. Hah? Boleh, karena bukan siapa-siapanya, orang lain kan? Kita menikahi istri ponakan kita. Ponakan kita yang meninggal. Boleh nggak menikahi istri ponakan? Ketika ponakan kita meninggal. Ya boleh, kenapa? Kan bukan siapa-siapa kita kan, orang lain gitu. Itu maksudnya. Kecuali kalau bekas anak kita, kan gitu. Kalau bekas anak kita enggak bohong. Nah, ponakan kita kan bukan anak kita kan. Itu dalam Islam masih dibolehkan. Nah ini, maka ikhwan, seperti ini kasus yang kedua. Berarti pertanyaan antum tadi, kalau diizinkan sama cucu dan pamannya Pak Amiruddin, ya monggo, kan gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kata anak-anak cucunya, enggak nek, aku butuh untuk kuliah ibaratnya gitu. Atau aku butuh nih kayaknya beli motor apa macam-macam. Ketimbang ribut, dia punya hak. Selesaikan haknya. Gitu. Wallahu alam seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya Pak. Jadi memang untuk ilmu waris itu sebenarnya yang paling mudah, yang paling cepat selesai masalah adalah ketika harta warisan itu cepat dibagi. Dan Islam tidak mengenal lawang kuburannya aja belum kering kok. Sudah berebut warisan. Bukan begitu. Justru secepat mungkin diselesaikan, secepat mungkin kita selesai masalah dengan hablum minan nas kan gitu. Karena kebutuhan seseorang itu berbeda dengan kebutuhan yang lain gitu. Kenapa Ustadz hapus ini? Karena nggak muat. Oke, sekarang yang ketiga ikhwan. Yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah akhwat syaqaiq. Ini artinya akhwat syaqaiq itu boleh di bawahnya aja ya. Arti akhwat syaqaiq itu adalah, ingat saya akan menggunakan istilah saudari kalau perempuan. Saudari jumlahnya 2 ke atas, sekandung. Nah ini. Berarti jumlahnya lebih dari 2. Oke.
Nah, mereka seperti tadi bahasanya akan mendapatkan 2/3 bagian. Syaratnya di sini aja ya, tadi agak bingung. Satu, jumlahnya seperti tadi, 2 ke atas. Seperti tadi ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Syarat keduanya, tidak ada saudara laki-lakinya. Ini tidak ada saudara laki-laki di siapa? Tidak ada saudara laki-lakinya dari siapa? Dari saudari-saudari sekandung. Oke. Syarat yang ketiga, ikhwan. Kalau tidak salah ini nanti kita tidak ada keturunan atau anak. Berarti yang meninggalnya itu tidak punya anak. Syarat yang ketiganya, almarhum nanti sebagai contoh tidak ada keturunan atau tidak punya anak. Yang keempatnya, syarat saudari-saudari kita sekandung, oke? Saudari-saudari kita sekandung dapat 2/3 bagian harta warisan almarhum. Syarat yang keempat, tidak ada ayah atau kakek. Nah, ini ikhwan 4 syarat saja. Coba perhatikan baik-baik syaratnya. Ini judulnya saudari-saudari sekandung. Berarti saya punya saudari sekandung. Siapa saudari saya sekandung? Saudari saya sekandung adalah anak ibu bapak saya. Betul? Dan bukan anak tiri bapak saya. Dan bukan anak bapak saya saja. Atau bukan anak ibu saya saja. Saudari kandung saya adalah ya saudara, ya anak ibu bapak saya, kan gitu. Jumlahnya penuhin. Asal lebih dari 2 ke atas. Dan ketika saya meninggal dunia, saya tidak punya saudara laki-laki. Dan saat saya meninggal dunia, saya tidak punya anak. Atau saya punya anak atau cucu mati semua. Itu loh. Artinya kalau saya masih punya anak, ini dapat nggak? Kalau saya masih punya anak, ini dapat nggak 2/3 bagian? Tidak, kan gitu maksudnya. Nanti akan kita contohkan. Yang keempat, saya pun sudah tidak punya ayah. Atau kalau ayah saya tidak ada, kakek saya pun sudah tidak punya kakek. Itu loh. Kalau masih ada kakek atau ayah, berarti dia tidak akan mendapatkan 2/3. Asal syaratnya penuhi, insya Allah mereka dapat 2/3. Contohnya sekarang Mardani, asal jangan Alisera ya. Karena Mardani Alisera tuh teman dekat saya juga. Nanti kata dia, kurang ajar Ustadz Umar. Mentang-mentang teman dekat nggak doain gue mati. Tadi malam dia ada di ILC. Mardani meninggal dunia, punya saudari sekandung, jumlahnya 4.
akhwat. Ini sin saja, akhwat syaqaiq. Ini jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya berapa saudarinya? 4. Ini saudari perempuan. Asli saudarinya. Sekandung. Nah, kemudian di sini Pak Mardhani masih punya ibu. Nah, coba lihat sebagai syarat. Di sini boleh nggak ayah? Di sini boleh nggak anak? Anaknya Pak Mardhaninya, anak itu Ibn ya. Coba lihat sebagai syarat. Coba saudari-saudari sekandung Pak Mardhani ketika Pak Mardhani meninggal dapat 2/3 bagian harta di Pak Mardhani. Syaratnya berapa, Pak? Pertama, ada 4 ya. Pertama, jumlahnya lebih. Di sini berapa? Masuk? Syarat kedua, tidak ada saudara laki-laki dari siapa? Dari Pak Mardhani. Di sini ada saudara laki-laki Pak Mardhani enggak? Enggak ada. Atau tidak ada saudara laki-lakinya ini nih. Ya kan? Ada enggak? Tidak ada ya. Syarat ketiga, tidak ada keturunan atau anak Pak Mardhani. Di sini ada. Berarti harus tidak. Nah itu. Kalau ada berarti ini tidak dapat 2/3. Itu maksudnya. Berarti karena tidak ada, ini harus hapus. Syarat keempat, tidak ada ayah atau sedangkan di sini ada ayah Pak Mardhani. Ini dapat nggak? Enggak. Harus tidak. Untuk mereka dapat 2/3 harus tidak ada ayah. Paman boleh nggak? Paman Pak Mardhani masih hidup? Boleh. Nah itu untuk kemudahannya. Ternyata paman Pak Mardhani masih hidup, yaitu saudara laki-laki ayahnya. Ayahnya sudah tiada, sudah lama. Tapi ayahnya Pak Mardhani punya saudara laki-laki satu, namanya Ali di Cibinong contohnya. Maka Pak Ali yang di Cibinong akan mendapatkan asobah dari harta Pak Mardhani. Yuk kita selesaikan. Mereka akan mendapatkan 2/3. Syaratnya sudah tepat ya? Oke, 2/3. Ibu dapat berapa? 1/6. Nah sisanya kemana? Ke paman Pak Mardhani. Ingat paman Pak Mardhani itu siapa? Saudara ayahnya. Tapi ingat yang laki-laki, yang perempuan bukan paman. Kalau yang perempuan bibi. Oke, selesaikan ikhwan dengan menghadirkan akar masalah 6. 6 bagi 3 kali 2, 4. 6 bagi 6, 1. 1 ditambah 4, 5. 6 diambil 5, nah seperti itu. Nah berarti selesai sudah masalahnya. Nah sekarang harta mereka 4, saham mereka 4, orangnya 4. Berarti per orang dapat berapa? 4 bagi 4 1. Nah, itu selesai sudah. Dijepret Pak, peng aja. Udah ya, Pak, ada ini ya. Nanti disebarkan. Ini yang ketiga. Karena masih ada tersisa 1, mari kita selesaikan biar kita tidak ngambang ya yang satu bab ini. Tapi ingat, sekali lagi saya terangkan, saudari-saudari sekandung, oke? Dari saya atau contohnya Pak Mardhani, saat Pak Mardhani meninggal dunia, akan mendapatkan 2/3 penuhi syaratnya. Pertama, jumlah saudari-saudari Pak Mardhani harus lebih dari 2. Kedua, tidak ada saudara laki-lakinya. Tidak ada saudara laki-laki ini nih. Bukan Pak Mardhani ya. Tidak ada saudara laki-laki sekandung ini. Berarti kan Pak Mardhani tidak punya saudara laki-laki kan gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak ada keturunan atau anak Pak Mardhani.
Di sini tidak ada anak pamardani. Dan yang keempat, tidak ada ayah atau kakek pamardani. Kalau ada ayah atau kalau ayah tidak ada, masih ada kakek pamardani, ini nggak bisa Pak dapat 2/3. Terhalang, bahkan harta seluruhnya untuk kakek pamarda asobah bin nafsi, kan gitu. Oke. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, ikhwan, sudah bisa Ustaz hapus? Bisa jelas Ya. Tidak ada saudara laki dari cucunya. Iya. Saya tambah. Memang saya akan tambah, cuma lupa. Tidak ada saudara-saudara laki-lakinya dari cucu. Tidak ada saudara laki-laki ini di sini ya, dari cucu. Tidak ada saudara laki-lakinya dalam kurung dari cucu-cucu perempuan. Bukan dari cucu. Dari saudari. Dari saudari kandung. Dari saudari. Nah, pakai i ya. Saudara kandungnya siapa saja di sini? Pamardani sudah meninggal. Nggak ada lagi saudara laki-laki yang lain terkecuali pamardani yang meninggal gitu. Berarti tidak ada saudara laki-lakinya, yaitu dari saudara laki kandung terkecuali pamardani meninggal. Dia hanya gabungan saudari-saudari perempuan. Oke? Terima kasih, Pak. Bisa saya hapus ya ini ya. Nah, sekarang hapus saja dulu. Sekarang yang terakhir, ikhwan. Kalau yang ketiga saudari-saudari kandung, sekarang yang keempat adalah akhwat li'ab. Ini kuat dalam Islam. Ini artinya ini, ikhwan, akhwat li'ab itu saudari seayah. Ingat, saudari-saudari ayah berarti ayah kita menikah kepada kepada 2 atau 3 lebih perempuan. Itulah. Jadi istri daripada ayah kita tuh beberapa. Melahirkan siapa? Gitu loh. Melahirkan anak-anak perempuannya. Gitu loh. Ketika salah satu saudaranya meninggal dari ibu yang lain, maka ketika yang meninggal itu meninggalkan saudari-saudari seayah, mereka berhak mendapatkan 2/3 dari saudara yang meninggal. Asalkan penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Sama seperti ini. Pertama, jumlah mereka 2 ke atas. Ini jumlahnya. Syarat kedua, tidak ada saudara laki-lakinya yang sekandung dengan mereka. Tuh, tidak dari saudara kandungnya ya. Yang ketiga, tidak ada keturunan ataupun anak almarhum. Almarhum itu bisa saudaranya kan? Atau saudarinya. Yang keempat, tidak ada ayah atau kakek. Yang kelima, jangan lupa ada 5 nih syaratnya. Jadi pertama 2, 3, 4, 5. Yang kelima saya lihat dulu takut salah. Yang kelima syaratnya adalah tidak ada sejumlah, lihat sini, sejumlahnya itu saudara dan saudari
almarhum. Nah, coba lihat yang kelima. Syarat pertama, jumlah mereka 2 ke atas. Syarat kedua, tidak ada saudara laki-lakinya yang sekandung dari merekanya. Ya kan? Yang ketiga, tidak ada keturunan atau anak almarhum. Yang keempat, tidak ada ayah atau kakek almarhum. Yang kelima, tidak ada sejumlah saudara-saudara dan saudari-saudari almarhum. Kalau ini kan saudara-saudara ini kan, bukan almarhum. Nah ini yang kelima, jangan keliru, jangan disamakan dengan yang kedua. Oke? Yang kedua ini milik mereka, yang kelima milik almarhum. Contohnya, saudara Adnan, ada Adnan nggak di sini? Takut kesinggung masalahnya. Saya nanya dulu, Bapak Adnan meninggal dunia, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Adnan meninggal dunia, dia punya, jangan susah-susah lah, 4 saudari seayah. 4 saudari seayah. Akhwat li'ab. Nah, jumlahnya 4. Lalu mereka akan mendapatkan 2/3. Coba lihat Bapak-bapak sekalian. Syaratnya penuhi. Jumlahnya 2 ke atas. Di sini 4. Masuk? Masuk. Tidak ada saudara laki-laki yang sekandung. Ada nggak saudara laki-laki sekandung di sini? Harus tidak ada. Ya kan? Kemudian yang ketiga, tidak ada keturunan atau anak almarhum Pak Adnan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak ada ayah atau kakek Pak Adnan. Yang kelima, Pak Adnan tidak punya saudara-saudari atau saudara-saudara atau saudari-saudara. Artinya, ikhwan, kalau di sini ada ayah Pak Adnan, ini dapat nggak 2/3? Tidak. Contoh, di sini ada anak Pak Adnan, dapat nggak nih 2/3 saudara? Tidak. Atau di sini ada saudara Pak Adnan, contohnya ada 2 atau 3 saudara laki-lakinya. Ini pasti tidak akan dapat. Makanya ketika syaratnya harus tidak ada, maka harus dihapus semuanya. Betul? Ini pun harus. Nah, hadirkan siapa yang boleh masuk di sini. Kalau memang contohnya masih ada, semisal cucu nggak boleh, cucu Pak Adnan ada sini nggak boleh. Kan cucu sama dengan anak. Cicit sama. Setelah cicit apa? Kesananya. Pokoknya kita ada istilah-istilah itu. Ya. Nah, pokoknya keturunan Pak Adnan harus tidak ada. Di sini boleh ibu Pak Adnan. Seperti tadi lagi dong contohnya, paman kan gitu. Sekarang ibu sajalah untuk mudahnya. Ibu Pak Adnan, atau untuk memudahkan supaya tidak ada asobah, karena pelajaran kita belum sampai, tetap harus ada paman supaya memudahkan. Ibu Pak Adnan masih hidup, paman Pak Adnan harus masih hidup. Paman Pak Adnan berarti saudara ayah Pak Adnan yang laki-lakinya. 1/6 ini soba sisa. Hampir seperti tadi ya. Oke. 6 4. Oke. 1. Berarti 1 sisanya ya. Berarti ini sama seperti tadi. Nah. Ikhwan, inilah 2/3 dari harta almarhum yang harus diberikan pada hamba-hamba Allah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menambah jumlah mereka, gitu kan? Ini nomor 4 ya.
terkecuali ini yang diinginkan Allah. Maka 2/3 bagian itu hanya akan dimiliki oleh anak perempuan kita, asalkan lebih dari 2. Syaratnya tidak ada jumlahnya 2 ke atas. Yang syarat kedua, tidak ada saudara kandungnya. Berarti saya hanya punya anak perempuan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, cucu perempuan. Tapi ingat, dari anak laki-laki saja. Jumlah mereka harus dari 2 ke atas. Dan saat kondisi tidak ada saudara laki-laki kandung mereka. Itu. Dan tidak ada anak almarhum. Saya yang sebagai saudaranya tidak punya anak. Seperti tadi contohnya. Demikian yang ketiga dan keempat. Semoga 2/3 bagian ini dapat dipahami. Dan kalau nanti memang masih ada pertanyaan di sekitar ini, pelajari dulu videonya, oke? Lalu kalau masih belum paham atau ada sesuatu yang akan ditanyakan, saya sedang menunggu dari kemarin-kemarin WA dari Bapak. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada WA dari Bapak. Saya memahami itu. Apakah sibuk atau sudah pintar semua? Saya inginnya sudah pintar semua. Itu loh. Kalau soal sibuk jangan dibicarakan. Sibuk semuanya, pintar semua, itu yang kita inginkan. Tetapi manakala ada sesuatu yang dimuskilkan, saya kapanpun bisa dihubungi. Selagi sehat, selagi ada waktu, insya Allah saya jawab. Atau jawabannya diakhirkan, saya jawab dulu dengan jawaban WA, jawabannya jam sekian nanti, kan begitu. Ini 2/3 semoga dipahami. Insya Allah Ta'ala bab 1/6 di bulan depan insya Allah. Bukan pekan depan ya, saya tidak memaksakan pekan depan. Karena pengajiannya nggak ada kan. Bulan depan kita bertemu kembali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan karena sudah jam 6 kurang seperempat, ini sudah masuk syuruk. Ya, sudah masuk syuruk. Itu saja. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan didengar ataupun ada tingkah laku yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Cukup insya Allah ikhwan. Sekali lagi kalau ada pertanyaan, nomor handphone Anda udah ada kan? Semuanya sudah ada insya Allah Ta'ala. Silahkan kapan saja bisa dihubungi. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.